Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ata'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memperbanyak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa diberikan hidayah dan keimanan hingga akhir hayat. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tema khutbah kita pada Jumat yang mulia ini adalah inspirasi dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat yang pertama di dalam Al-Quran, dan surat Al-Fatihah adalah surat yang pertama yang diturunkan secara lengkap di dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah juga disebut dengan Sab'ul Mathani, 7 ayat yang berulang-ulang, karena surat Al-Fatihah selalu dibaca oleh umat Islam yang mendirikan sholat paling sedikit dalam satu hari 17 kali. Surat Al-Fatihah juga disebut dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab, karena di dalam surat Al-Fatihah mencakup gambaran global dari isi Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam tafsir yang dikemukakan oleh para ulama bahwa surat Al-Fatihah mengandung inspirasi kehidupan bagi umat manusia, khususnya bagi umat Islam. Yang pertama, dari ayat yang pertama kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka siapapun yang ingin mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, maka hendaklah mengawali segala yang baik, mengawali segala hal-hal yang baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah diawali dengan pengucapan bismillah. Pengucapan bismillah dalam setiap aktivitas maka akan menjadikan aktivitas itu berkah. Tanda keberkahan sebuah aktivitas itu adalah, atau berkah bermakna bahwa aktivitas ataukah berupa perbuatan atau juga berupa harta benda, maka memberikan kebaikan baik bagi pemiliknya dan pelakunya ataukah bagi masyarakat sekitarnya. Berkah bukan berarti juga, atau berkah bukan selamanya berarti bertambahnya harta ketika berkaitan tentang harta. Namun berkah itu bisa jadi hartanya tidak bertambah,
Bisa jadi hartanya hanya segitu saja, namun bisa dirasakan dan dinikmati dengan sebaik-baiknya. Karena ketika berkah itu dinilai dari jumlahnya harta, betapa banyak orang yang terkadang kita lihat di masyarakat memiliki harta yang berlimpah, namun karena ketiadaan berkah sehingga ia tidak bisa menikmati harta itu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun katakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Dalam hadis yang lain di akhirnya Rasulullah katakan fahuwa a'ta. Barang siapa yang setiap melakukan perbuatan yang baik yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka hilanglah keberkahannya. Bisa jadi hilangnya berkah karena keikutsertaan syaitan laknatullah. Karena ketika aktivitas dimulai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka insya Allah Allah akan menjaga dari keikutsertaan syaitan laknatullah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka ketika ingin diberkahi oleh Allah seluruh aktivitasnya, maka haruslah diawali dengan pengucapan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian inspirasi pada ayat yang kedua, kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Maka ketika umat Islam atau seluruh manusia yang menginginkan kebahagiaan hidup di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat adalah memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur akan membuat hati itu tenang. Syukur akan membuat kita merasa nyaman dalam jalani kehidupan. Maka syukur itulah yang harus dilakukan bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, khususnya umat Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita umat Islam, orang-orang yang beriman, tentunya kita menginginkan kebahagiaan itu bukan hanya di dunia, namun kita menginginkan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup sampai di akhirat kelak. Maka kuncinya adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun dan apapun dan dimanapun keadaan yang sedang kita alami. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Lebih lanjut Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku tambah, dan barang siapa yang kufur, maka ingatlah azabku sangat pedih. Kemudian pada ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menginspirasi bagi kita umat Islam khususnya melalui ayatnya Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka tentunya ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita tidak menginginkan bahagia itu hanya sendiri, dan kita juga tidak menginginkan bahwa kita orang yang masuk surga sendirian, namun kita ingin jiran tetangga kita, sahabat kita, dan seluruh orang-orang yang kita kenal juga menjadi orang-orang yang kelak masuk ke dalam surga. Maka kita harus membagi kebahagiaan, membagi kasih sayang kepada mereka, baik dalam bentuk kasih sayang itu harta dan benda, ataukah bentuk kasih sayang itu berupa ilmu dan perhatian. Maka yang jelas ketika ada hal-hal yang perlu untuk kita berikan kepada jiran tetangga, kepada keluarga, dan kepada sahabat-sahabat kita, maka kita berikan baik berupa benda ataupun non benda. Yang itu menunjukkan bahwa kita berkasih sayang, kita juga tidak ingin kita bahagia, namun jiran tetangga kita, keluarga kita yang lain dan sahabat kita tidak bahagia. Kita ingin bahagia dan mereka juga bahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga katakan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, seseorang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang pengasih kepada sesamanya.
Kemudian pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala katakan Maliki Yaumiddin. Dialah Allah yang menguasai hari pembalasan. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menginspirasi bagi kita bahwa tujuan akhir dari kehidupan kita adalah akhirat. Tujuan akhir dari kehidupan kita adalah menempati istana yang sudah dipersiapkan oleh Allah di dalam surga, yang penuh kesenangan dan penuh kenikmatan. Di sana tidak ada rasa sakit, di sana tidak ada rasa sedih, dan di sana tidak ada rasa duka. Yang ada adalah gembira, yang ada adalah kesenangan demi kesenangan yang tanpa batas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan gadaikan kesenangan akhirat dengan kesenangan dunia yang hanya sesaat. Bahkan dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda wal adzaba bil maghfirah fama asbaruhum 'alan nar. Banyak orang yang menukar kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat dengan kenikmatan dunia. Kemudian ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan maksiatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan sampai menukar kenikmatan akhirat yang abadi dan selama-lamanya dengan kenikmatan dunia yang hanya sesaat, yang pasti akan kita tinggalkan, atau kenikmatan dunia yang akan meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Kemudian pada ayat yang berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini menginspirasi bagi kita untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Hendaknya juga diraih dengan mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah setiap aktivitas kita, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu pun juga bisa dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang banyak aktivitas kita yang kita lupa bahwa itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun mengerjakannya tidak sesuai dengan aturan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah perintah untuk mendirikan sholat. Kita jadikan sholat ini sebagai satu-satunya ibadah dari sekian banyak ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ibadah yang terbaik yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita tidak perlu pengorbanan. Ketika harta barangkali masih sayang untuk mengeluarkan harta, ketika jiwa dan raga kita masih sayang, belum siap untuk mati di medan perang ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil, atau bahkan memang di negeri kita yang aman Allah tidak memanggil kita untuk mengangkat senjata, namun kita jadikan ibadah sholat sebagai ibadah terbaik kita yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang keenam, Allah Subhanahu wa taala katakan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka dan melalui ayat ini Allah menginspirasi bagi kita supaya dalam kehidupan kita, kehidupan umat Islam itu nyaman, mendapatkan ketenangan, maka hendaklah melakukan aktivitas itu dengan lurus-lurus saja. Ketika bekerja dengan lurus. Ketika beraktivitas yang lainnya, beraktivitas dengan lurus sesuai dengan aturan yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan juga aturan yang telah berlaku di negara kita. Maka insya Allah dengan lurus. Bukan seperti ada orang-orang yang lain yang terkadang sudah habis masa kerjanya, namun ia masih dikejar-kejar oleh pihak yang berwajib, yang barangkali ketika ia menjalankan tugasnya, namun ia menjalankannya tidak dengan lurus. Tapi ketika ia menjalankan dengan lurus, maka insya Allah seluruh aktivitasnya, baik ketika ia masih menjabat ataukah ia sudah tidak lagi, maka ia pun tetap mendapatkan ketenangan dalam hidupnya di dunia, apalagi nanti di akhirat. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah contohkan orang-orang yang lurus pada masa itu, pada masa dahulu, yaitu para nabi dan rasul,
para solihin, para sahabat-sahabat Nabi, para syuhada. Jadi artinya ma'asyiral muslimin, untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, maka raihlah dengan senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya, dan jangan sekali-kali kita keluar dari aturan Allah dan Rasulnya. Demikian semoga khutbah yang disampaikan bermanfaat, khususnya bagi diri khatib pribadi dan umumnya bagi jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.